Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Segala puja dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah nanti Allah kumpulkan kita bisa reunian di surga. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya, sehingga kita jadi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas kajian fikih dari kitab Subulus Salam. Ini syarah dari kitab Bulughul Maram. Jadi kalau Bulughul Maram ini ditulis oleh seorang ahli hadis namanya Ahmad ibnu Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Ash-Shihab. Kemudian dapat lakop gelar Ibnu Hajar. Ini ada sejarahnya. Sejarahnya beliau ini nuntut ilmu, gak pernah paham-paham, gak pernah hafal-hafal. Sehingga suatu saat, dulu kalau nuntut ilmu kan jauh, biar gak pulang-pulang. Suatu saat dia minggat dari pondoknya itu, atau dari tempat dia nuntut ilmu itu minggat. Hujan deras, kemudian berteduh di satu tempat goa. Nah, di goa itu dia melihat ada batu besar berlubang gara-gara setiap hari ditetesin air. Akhirnya batu yang keras aja bisa lubang sama air yang lembut. Maka saya juga harus bisa. Hanya dia balik lagi ke pondok untuk belajar Islam dan buat karya besar, yaitu kitab Bulughul Maram. Kemudian kitab ini disarah, diterangkan kembali dengan namanya Imam Son'ani. Dulu dia Syiah. Kemudian tinggal di lingkungan Syiah. Kemudian dia banyak bergaul dengan orang, kemudian banyak belajar. Begitu dia berjumpa dengan kitab Bulughul Maram, dia katakan, kitab ini sayang kalau tidak dijelaskan. Akhirnya dijelaskan, diterangkan jadi kitab Subulus Salam, 4 jilid. Kapan selesainya? Semampu kita, insya Allah. Maka bapak-bapak jamaah sekalian, kalau kita sabar, tawakal, pasti nanti Allah berikan jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan mudahkan langkah ke surga. Maka setiap kita ini untuk pergi ke majelis kita ini yang setiap malam Kamis ini berat, banyak yang kita tinggalkan. Ada bisnis, ada janjian, ceramah, macam-macam lah gitu ya. Cuman ketika kita istiqomah, mudah-mudahan al-jaza la qadrul masyaqqah. Setiap kita ini punya penghalang masing-masing. Semakin berat penghalangnya, ujiannya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu ada seorang sahabat, ya Allah, saya lupa namanya, tapi dia ini kalau perang itu posisinya sapu jaga, bawain barang-barang atau gotongin orang-orang. Suatu saat Rasulullah perintahkan bawa ini. Kemudian, ya Rasulullah, nggak sanggup lagi, saya sudah berat. Apa kata Rasulullah? Nah,
anta safinah, enggak, kamu ini bagaikan kapal, bisa ngangkut apa aja, bawa. Karena yang mengatakan Rasulullah, maka dia yakin dan dia mengatakan sekuatnya semampunya, menguatkan dirinya. Sehingga suatu saat ketika suatu peperangan dia ikut perang, bagian sapu jagat dibawa. Ternyata antum tahu yang dibawa itu bawaan 5 ekor onta. 5 ekor onta dia sanggup panggul sendiri. Tapi namanya manusia, tetap jalannya tidak sekuat, secepat orang yang jalan biasa. Suatu saat ketika suatu pertempuran, peperangan, beliau yang sapu jagat ketinggalan, kesasar dari pasukan, ketinggalan jauh. Begitu suatu saat dia berjumpa kesasar, tersesat, kemudian di kejauhan dia melihat seekor singa. Ini tercatat dalam, ya Allah, dalam kisah-kisah salafus saleh itu, berjumpa dia dengan seekor singa, bukannya takut, malah dia datangi singa itu. Dia katakan, saya ini sahabatnya Rasulullah. Kamu tahu nggak pasukan perang Rasulullah di mana? Antarkan saya ketinggalan. Kemudian singa itu balik badan, kemudian dengan ekornya mengibas seolah-olah, ayo ikut saya. Kemudian begitu satu tempat sampai di perkampungan, singa itu membalikkan badan lagi mengatakan, inilah tempatnya. Artinya dakwah ini bukan proyek kita, tapi proyeknya Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita bantu agama Allah, nanti Allah akan bantu kita dan Allah akan kokohkan pijakan kita. Ini janji Allah. Maka lagi-lagi jamaah sekalian, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah tidak harus naik mimbar. Ada orang minum-minum tiba-tiba Anda turun dari motor, assalamualaikum, gitu, nggak mungkin. Tapi dakwah itu adalah, ya, kita sampaikan, Pak, Mas, Bu, jangan minum tangan kiri, jangan minum berdiri, itu bagian dari dakwah. Kecil-kecil aja lah. Mulai nanti bagaimana kita tidak belanja kecuali ke warung saudara kita yang muslim. Kecuali kalau bapak terpaksa sudah mau sekarat gitu ya, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau belum, upayakan belanja di saudaranya yang muslim. Karena ada sedekahnya, ada senyumnya, ada silaturahimnya, banyak pahalanya itu dibandingkan ketika kita belanja di warung saudara kita juga, tetangga kita yang non muslim. Baik, kita masuk dalam kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya bab taharah. Karena setiap kajian fikih itu kajian tentang bab taharah. Ma hiya taharah? Apa itu taharah? Para ulama menyebutkan taharah itu an-nazahah wan nazafah. Nazahah wan nazafah. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama, bersih. Bedanya, nazafah itu bersih dari sesuatu yang kelihatan. Jadinya kelihatan. Tapi kalau an-nazahah bersih dari sesuatu yang nggak kelihatan, seperti hadas. Orang hadas itu nggak kelihatan. Ini orang ini kentut apa nggak kentut kita nggak tahu, wudu apa nggak wudu kita nggak tahu, gitu ya. Maka pernah anak-anak TPA dulu ribut, Pak, ini batal sholatnya, dia kentut kok masih tetap sholat. Apa kata anak tadi? Ya nggak batal, orang saya nggak wudu kok. Kalau wudu batal, saya nggak wudu dari tadi. Jadi taharah itu artinya dua, an-nazafah wa nazah. Nazafah itu bersih dari sesuatu yang najis. Tapi kalau an-nazah bersih dari yang hadas. Maka kalau najis itu harus dibersihkan, harus disingkirkan, harus dihilangkan. Tapi kalau an-nazah namanya hadas, itu harus diangkat sifatnya. Harus diangkat sifatnya. Artinya sama-sama bersih. Kemudian yang tidak kalah harus bersih pula adalah
keyakinan kita. Kita harus bersih dari segala kesyirikan. Ya. Karena apapun kita kalau baik, kalau kita nolong orang, bantu tetangga, pokoknya kita sopan, tapi berbuat syirik, la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, amalanmu tertolak dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Maka kalau kita Islam, kita alhamdulillah amal kita langsung tercatat dan bisa jadi investasi akhirat. Tapi kalau ada orang kafir yang baik, kebaikannya langsung dibalas di dunia. Ada orang kafir baik, ada orang non muslim dia baik, sedekah, nolong orang, dia akan dibalas di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Kenapa? Sudah dikasih di dunia. Tapi kalau kita pahalanya ada yang langsung dikasih di dunia, tapi ada banyak untuk tabungan di akhirat. Maka kita harus berharap yang di akhirat, jangan banyak berharap di dunia. Sehingga apa? Nanti kita masih kebahagiaan di dunia, di akhirat. Tapi kalau semuanya kita minta di dunia dapat semua, hati-hati. Para ulama menyebutkan ini istidraj. Dikasih di dunia, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa lagi. Maka banyak ulama dulu kalau dia doa dikabulkan semua ketakutan. Kenapa? Kalau nggak dapat lagi di akhirat. Hati-hati. Jadi bersih dari segala yang najis, kemudian bersih dari segala yang hadas. Namanya nazafah. An-nazafah syu'batul iman. Bersih itu bagian dari iman. Tapi kalau yang an-nazafah minal iman itu bukan hadis, tapi dia perkataan ulama. Tapi yang benar adalah an-nazafatu syu'batul iman. Ya bagian dari, terjemahnya sama, tapi kalimatnya beda. Maka kalau kita pakai hadis, maka harus sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagian awal dari kitab hadis itu adalah, kalau dalam kitab ini adalah tentang air. Tentang air. Kenapa? Karena air ini adalah alat bersuci. Alat bersuci. Ya. Jadi ada air, ada debu, ada matahari, itu alat bersuci. Ada yang tidak bisa dicuci, maka seperti kasur itu dengan proses alamiah, dijemur dengan proses panas matahari, maka dia bisa hilang najisnya. Karena najis itu kan sifatnya warna, aroma, sama rasa. Warna ini sifat najis ya, warna, aroma, rasa. Kalau nggak bisa hilang tiga-tiganya, salah satu di antaranya hilang, maka yufa anhu, dimaafkan. Maka sulit bisa hilang semua. Kalau bisa hilang semua, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, maka salah satu sifatnya hilang, maka yufa anhu, dimaafkan. Ini kadang-kadang kita mau nyuci baju kena najis, sulit. Maka dalam kajian itu nanti ada dalam kitab Imam Syafi'i itu bagaimana nyuci baju itu ada caranya. Selama ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita bukan menghilangkan najis, tapi malah menyebarkan najis. Nanti dalam kitab ini disebutkan. Banyak di antara kita nyuci itu air, ya, kita cemplungin rinso, mohon maaf kita sebut merek, kita cemplungin baju najis, akhirnya najis semua itu, kita kucuk, kemudian kita bilas ke tempat yang sudah ada air, cemplungin lagi, najis lagi itu. Kita bersihin lagi, kita kucek lagi, dibilas lagi tempat yang sudah ada air, itu najis semua, malah ngotorin semua. Seharusnya apa? Seharusnya cucian yang ada najis dikasih rinso, baru disiram air. Maka air ketimpahan najis itu berbeda dengan najis ketimpahan air. Ya, air ketimpahan najis itu najis semua. Tapi najis
ketimpaan air itu bisa hilang sifat najisnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini nggak datang ibunya, itu ibunya kan teman berapa itu? Berapa itu? 10. Bapak-bapak pasti nggak ada ibunya nih kan? Berarti harus menyampaikan atau bapak yang nyuci caranya. Bu, besok nyuci kayak gini bu. Nah, gitu. Baik, bab pertama disebutkan taharatul bahr, sucinya atau kesuciannya dari air laut. Dari disebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi Rasulullah mengatakan tentang jawaban. Suatu saat Rasul tanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahr, kami safar naik kapal laut atau naik kapal, naik perahu. Wa nahminu qalila minal ma, kami bawa air cuma sedikit. Gimana cara kami? Kami minum atau kami wudu dengan air minum atau gimana? Atau dengan air laut?" Kemudian Rasul menjawab, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu dia tahur, airnya suci mensucikan, dan bangkai di dalamnya itu halal. Bangkai di dalam laut itu atau bangkai binatang laut itu halal. Dari hadis ini maka para ulama menyebutkan ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kesucian dari air laut. Jadi air laut itu disebutkan sebagai air mutlak fi asli khilqatihi, air yang asli penciptaan. Walaupun dia rasanya asin, berasa, tapi dia dianggap air yang suci mensucikan. Disebutkan ada 7 jenis air: air laut, air hujan, air sumur, air sungai, air danau, air embun, air es, salju maksudnya, bukan air es di kulkas, bukan, salju. Nanti es pakai cincau lagi. Jadi 7 jenis air ini air yang suci mensucikan. Fi asli khilqatihi, asli penciptaannya. Walaupun dia asin. Maka bapak-bapak, mumpung lagi hujan, sering hujan, kadang-kadang harus terapi mandi itu hujan. Ya ecak-ecaknya naik motor kehujanan gitu kan, biar ada alasan. Ini nanti udah tua-tua, jangan tekrokan, cari alasan biar kelihatan. Ibu-ibu ecak-ecaknya lari-lari kejar bapaknya, muter-muter di bawah pohon gitu, Pak lagi ini kan. Jadi air-air ini adalah air yang bisa mensucikan. Jadi bisa untuk mandi, juga bisa menghilangkan sifat hadas kita. Ya. Bagaimana dengan air dogan? Air dogan itu boleh wudu nggak? Pakai air dogan? Hah? Haram? Haram? Air dogan. Memang posisi itu menentukan prestasi. Ini kayaknya posisinya nggak berubah yang pojok-pojok ini. Jadi pastikan bapak-bapak dilarang bersandar kecuali hanya kepada Allah. Jadi nanti. Baik. Air dogan, boleh nggak wudu pakai air degan? Air degan, kelapa muda. Dia asli khilqatihi, asli penciptaannya. Kalau dia asli penciptaannya boleh, tapi ada rasanya. Air laut juga ada rasanya. Cuman sayanglah, mending untuk minum, obat. Lalu gimana caranya? Kalau nggak ada air, ya tayamum, pakai debu, bukan pakai tanah, pakai debu. Jadi tadi disebutkan
7 air yang bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian disebutkan al-hillu maitatuhu, bangkainya dia halal. Walaupun dalam surat Al-Maidah disebutkan hurimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian seluruh jenis bangkai. Pengecualiannya dalam hadis ini, semua jenis bangkai haram kecuali bangkai ikan, bangkai binatang laut. Semua yang ada di dalam laut itu halal kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Kalau dia nggak keras, full halal. Pempek. Gimana dengan ada orang tenggelam laut? Dia bukan binatang laut. Atau ada buaya tenggelam di laut? Kalau kodok nyemplung laut, tenggelam, mati, halal nggak? Kodok itu haramnya bukan karena dua alam. Kodok, kata itu haramnya bukan karena dua alam. Karena memang ada larangan membunuh kodok. Ada larangan. Jadi kalau bapak di rumahnya ada kodok di dalam rumah, jangan dibunuh, diusir aja. Diusir aja. Karena memang ada larangan membunuh kodok. Kecuali kodok itu sudah jadi wabah. Jadi apa? Hama. Nah, baru boleh dicegah atau diapakan gitu ya. Tapi kalau hanya 1-2 dalam rumah nggak boleh. Jadi saya nggak ada kaidah fikih itu, setiap binatang yang kita dilarang membunuhnya nggak boleh dimakan. Dan setiap binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya haram dimakan. Gitu ya. Apa contohnya? Kita disuruh bunuh ular. Saya ingat tentang kisah ular ini. Dulu ada orang belajar hadis ngantuk, sehingga dia salah baca. Seharusnya dalam hadis itu habbatus sauda dawa'un likul lidah, dia bacanya hayatun sauda dawa'un likul lidah. Seharusnya jintan hitam itu obat segala penyakit, dia bacanya ular hitam. Sehingga dia cari ular, dibunuh, kemudian dimasak, begitu dia makan ternyata ada bisanya tertelan juga mati. Jadi mati karena salah baca kita. Maka belajar harus pakai guru. Baik, yang berikutnya, setiap binatang laut dia halal. Setiap binatang laut dia halal. Dikiaskan dengan binatang yang biasa hidup, dikiaskan dengan binatang yang ada di kali. Setiap binatang kali, binatang asli di dalam kali, ikan dan sejenisnya, maka dia halal. Bagaimana dengan anjing laut, singa laut, Ustaz? Babi laut? Ya dia kalau dikasih tahu namanya babi mungkin marah dia. Sebenarnya bukan itu namanya. Tetap semua binatang laut dia halal. Setiap binatang laut yang memang asli hidup di laut, mau dia napasnya pakai insang atau pakai paru-paru, tetap dia halal. Gitu ya. Kemudian hadis yang kedua, taharatul ma, tentang kesucian dari air. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah merahmatinya, meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air yang 7 tadi ya, maka dia itu hukumnya suci, mensucikan. Tidak ada yang mampu menajiskannya
Kenapa? Para ulama menganggap ini secara mutlak kalau dia airnya sifatnya banyak. Karena air itu ada dua, air banyak, air sedikit. Banyak itu ada takarannya. Karena kalau banyak kita kadang-kadang relatif. Banyak menurut kita, menurut orang belum tentu banyak. Gitu ya. Sedikit menurut orang, menurut kita juga bisa jadi banyak. Gitu. Tapi dalam Islam disebutkan takaran banyak itu adalah 2 kullah. 2 kullah. 1 kullah itu berapa? Kalau pakai bahasa kirologi. Tahu kirologi enggak? Kiro-kiro. Biar kayak ilmiah lah. Dalam ilmu kirologi itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu 1 kullah. Kalau 2 kullah 120 cm kali 60 kali 60. Kira-kira 200 liter lah. Atau lebih dikit kurang dikit. Kalau air itu lebih dari itu, maka dianggap air banyak. Jadi ketetesan najis dia nggak ngaruh kecuali berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasanya. Tapi kalau airnya sedikit kurang dari itu, ketetesan najis yang kecil tetap dia berubah. Contoh, bak kamar mandi kita kan nggak mungkin 2 kullah. Ada nggak bak kamar mandinya 2 kullah? Nggak ada. Rata-rata kecil-kecil. Maka kalau dia ketetesan kotoran cicak, nah ini bahas tentang cicak. Cicak itu termasuk binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Berarti kalau kita diperintahkan untuk membunuhnya, makanya haram. Dan gak boleh berobat dengan yang haram. Kadang-kadang ada orang berobat gatal-gatal pakai cicak, itu gak benar. Sugesti aja, namanya sugesti itu ya sugesti. Anak saya itu kadang-kadang sakit, begitu bawa ke dokter hari lihat kumisnya langsung sembuh. Jadi kadang-kadang gak usah nebus obatan, udah sembuh. Isi saya waktu berobat lah katanya pelintang gitu ya. Begitu ketemu dokter madu sembuh udah. Ada ibu-ibu berobat, dia pikir berobat ke dokter kayak di mantri gitu ya. Kata dokternya, "Bu, ini obat pakai resep. Ini obatnya diminum sehari 3 kali. Jangan pakai RS, pakai air hangat." Iya, bener. Pulang dia nggak beli ke apotek. Langsung nyeduh air hangat, dicemplungin ke dalam gelas, diaduk sehari 3 kali sembuh. Sugesti. Maka lagi-lagi tentang masalah apa tadi saya bahas tadi? Cicak. Nah, cicak itu tidak menyembuhkan. Maka dalam riwayat disebutkan larangan berobat dengan sesuatu yang dinajiskan. Ma ja'ala shifaa ummatin min najasin. Allah tidak berikan obat untuk umatku sesuatu yang najis. Maka dulu pernah ada orang kena diabetes. Apa katanya obatnya? Minum air kencingnya sendiri. Air kencing itu najis, gak mungkin bisa jadi obat. Mungkin saya pernah datang ke pernah sakit ditengok orang. Dia cerita, saya habis nengok orang kena diabetes, gampang obatnya, minum kencingnya aja, sembuh itu. Mungkin waktu ngaji dia tidur. Padahal dulu ada orang penyakit salal, lumpuh, kemudian menghadap Rasul, sama Rasul diperintahkan dalam riwayatnya untuk datanglah ke kambing atau onta sodako. Jadi dulu ada orang punya onta, punya kambing, sudah sampai nisabnya bayar zakat. Zakatnya ada onta, zakatnya ada kambing. Minum air susunya dan sedikit air kencingnya. Kencingnya kambing bukan kencingnya dia. Nah cuman orang tuh mungkin salah dengar, dikira kencingnya dia sendiri.
Maka setiap binatang yang dia boleh dimakan, kotorannya itu tohir, kotornya itu suci. Ya, bapak-bapak, setiap binatang yang boleh dimakan, kotorannya suci. Karena kalau nggak suci, nggak mungkin Rasulullah perintahkan orang berobat dengan yang najis. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin Rasul perintahkan orang berobat pakai air kencing onta. Di Mekah banyak orang jualan kencing onta itu. Pernah kita pas lagi beli habis kan, ntar Pak ya lihat belakang gitu. Kenapa? Mungkin dia kencing. Banyak gitu botol-botol itu masih hangat-hangat gitu. Jadi lagi-lagi tentang cicak tadi. Begitu dia cicak, dia BAB ke ember kita, ke bak kita, kalau nggak cukup dari 2 kula, maka itu ternajisi. Kalau ternajisi, bapak ibu nggak bisa mandi wajib pakai air itu. Jadi gimana solusinya, Ustaz? Solusinya hidupkan keran, sehingga jadi air yang mengalir. Sama air mengalir, kita wudhu sini di belakang sana, di depan sana ada yang BAB ya, dianggap air mengalir. Begitu. Tapi kalau dia nggak mengalir, masih diam aja, tergenang, maka ternajis. Itu kira-kira 20. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi air yang netes itu boleh. Kemudian kalau air yang masih nampung di solokan gitu. Kalau dia airnya bersih, solokannya bersih, boleh dipakai. Atau ngendep di tanah, kan tidak semua tanah nyerap air ya. Seperti kalau di Mekah itu ada wadi, mukhafadot, ada dataran rendah, dia nyimpan air, nggak ngeresep nyimpan air, itu kubangan, karena dia jernih bisa dipakai. Maka kan dalam kasusnya, bagaimana dengan kami wudu di tempat yang di situ, mohon maaf, orang buang kain halangan. Dulu orang haid nifas itu nggak pakai pembalut, tapi pakai kain. Kainnya dibuang di situ, nyucinya di situ. Ada anjing minum di situ, ada babi hutan atau singa minum di situ, ada orang nyuci di situ, ada orang mandi di situ. Karena airnya banyak, nggak berubah sifat airnya, maka nggak apa-apa. Maka kalau bapak-bapak ke Jawa, mampir di satu tempat mau wudhu, itu airnya pakai kolam besar, entah yang kumur-kumur di situ pakai tangan, karena airnya banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau airnya cuma satu bak gini-gini, kumur-kumur situ, nyuci kaki di situ, nah itu sebanyak itu. Kemudian dalam hadis berikutnya disebutkan, innal ma la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air, maksudnya air yang 7 tadi, dia tidak ada yang mampu menajiskan kecuali sampai berubah warnanya, aromanya, rasanya. Contoh, sumur kita kalau cuma ketetesan tai tikus atau tikus nggak apa-apa. Tapi kalau tikusnya itu mati, kemudian menimbulkan bau, airnya juga bau, maka itu air najis. Jadi gimana caranya? Dihilangkan sifat najisnya. Tikusnya diambil, proses waktu nanti proses kena panas matahari, kena udara, kena goyangan kena tanah, kena timba, kemudian ya macam-macam. Itu nanti hilang, tapi lama. Kasih tawas, boleh. Tapi begitu kasih tawas, nggak boleh dipakai dulu sampai hilang sifat tawasnya, sifatnya hilang.
kembali seperti semula. Gitu ya. Al-ma'u tahur illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdasuhu fihi. Sesungguhnya air itu suci mensucikan kecuali dia berubah warnanya, aromanya, rasanya karena najis yang nyemplung di situ. Jadi kan air itu ada 3 macam. Air tohur, suci mensucikan, 7 sifat air tadi, 7 jenis air tadi. Yang kedua air tohir. Yang pertama tohur, yang kedua tohir. Air tohir adalah air suci mensucikan, ketimpahan benda yang suci, kemudian berubah warna, aroma dan rasa. Berubah karena aroma, warna dan rasa. Seperti air dikasih teh, itu cuma bisa diminum, untuk wudhu nggak bisa. Air dikasih sprite, air dikasih kopi nggak bisa, gitu ya. Yang berikutnya air yang ketimpa najis, lebih-lebih nggak bisa lagi. Bisa jam berapa? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Jadi ingat, najis itu sifatnya 3: warna, aroma, rasa. Kalau kita sulit menghilangkan 3 sifatnya, salah satu sifatnya hilang, maka yufa'an, dimaafkan, boleh. Karena berat nyuci-nyuci bersih 3 dan 3 sifatnya hilang, hilangnya susah. Gimana? Iya, aqua kemasan bisa untuk wudhu, bisa. Nah kemudian, Ustadz, saya ini sakit, nggak sanggup gunain air, tapi saya junub. Kalau saya mandi pakai air hangat, air panas, air dipanaskan, boleh nggak? Sebenarnya air musammas, air yang dipanaskan matahari atau dimasak, itu para ulama menyebutkan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu mandi pakai air hangat itu nggak boleh. Tapi juga ada yang boleh. Gimana caranya? Sifatnya harus diubah. Ingat, air biasa ketimpa najis itu berbeda dengan najis ketimpahan air. Maka gimana caranya? Kalau Bapak seperti kebiasaan, air taruh di ember, disiramin air panas, itu nggak boleh. Jadi gimana caranya? Air panas taruh di ember, baru disiram air biasa. Sifatnya walaupun hangat itu beda. Sebentar. Ada yang jual madu ya? Jual madu ya? Ciri madu asli gimana? Kalau dibawa pulang, piring pecah. Itu madu asli. Tidak semua orang boleh minum madu. Kadang-kadang ada orang minum madu, malah efeknya berubah. Orang sakit mah, orang punya penyakit yang lambung, itu nggak boleh minum madu. Jadi gimana caranya? Sifat madu kan panas. Madu disiram air. Beda dengan air dikasih madu. Kalau bapak-bapak kedinginan, penyakit menggigil, maka cara minum madunya adalah air dikasih madu. Jadi sifatnya masih panas, hangat. Tapi kalau bapak punya penyakit mah, punya penyakit DBD, punya penyakit tipes, maka madu disiram air. Jadi sifatnya dingin. Termasuk anak-anak bayi, kalau minum madu nggak boleh. Tapi gimana caranya? Madu dikasih air, ini sifatnya dingin. Ini sementara. Saya tidak jualan madu. Mudah-mudahan berkah. Nanti kita lanjutkan. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Munzir
Ajma'ul ulama ala annal ma'al qalil wal kathir idza waqa fihi najasah faghayyarat lahu ta'man aw launan aw rihan fahuwa najas. Jadi para ulama itu sepakat bahwasanya air banyak atau sedikit jika dia ketimpahan atau kejatuhan sesuatu yang najis dan sesuatu najis itu mengubah warna atau rasa atau aroma, maka dia jadi najis. Ya. Jadi kalau takaran dua kulah itu, kalau dia kena najis kemudian dia tidak berubah, kalau dia kena najis kemudian dia tidak berubah, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia berubah, jadi najis juga. Gitu. Kalau dia kena najis dua kulah. Kalau dia kena najis, kalau dia tidak berubah nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari dua kulah, kena najis berubah atau tidak berubah, maka dia kena jadi air najis. Dia air najis. Contoh, dalam hadis disebutkan, idza staiqadha ahadukum minan naumi fala yudkhil yadahu fil ina'i fa innahu la tadri aina batat yadahu. Jika salah satu di antara kalian bangun dari tidur, jangan sekali-kali mencelupkan tangannya ke tempayan, tempat air, tempat bak, karena dia nggak tahu tangannya berada di mana ketika dia tidur. Kita lagi itikaf itu kan macam-macam, tahu ustaz dan macam-macam. Tidur tangannya sini gitu kan, ada garu-garu mata gitu kan. Nah kalau suatu saat harus wudu atau mandi wajib di kamar mandi, kalau tangannya masuk dalam tempat air, itu jadi air najis. Gitu. Berubah atau tidak berubah? Karena baknya kurang dari dua kulah. Jadi gimana caranya? Kita buang airnya, sayang. Jadi gimana? Hidupin aja kerannya sampai ngalir, maka disebut sebagai air yang mengalir. Maka ada lanjutan hadis ini adalah dari Ibnu Umar, idza kana al-ma'u latain lam yahmilul khabas. Jika air itu dua kula atau kira-kira 200 liter, satu drum ya, satu drum itu 200 liter ya, kira-kira satu drum itu, maka dia tidak membawa najis. Jarang kita punya air itu. Memang amannya ya pakai keran, kamar mandinya pakai keran, pakai shower juga, apalagi lebih menghemat juga kan pakai. Kemudian dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Jangan sekali-kali salah satu di antara kalian mandi di air yang tergenang, mandek maksudnya ya, wa huwa junub. Ketika dia junub, sedang bawa hadas. Dalam hadis lain disebutkan, la yabulanna ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian kencing fil ma'id da'im, di air yang tergenang, la yajri, yang dia tidak mengalir, tidak boleh. Jadi walaupun airnya banyak, kalau bisa jangan kencing di dalam air. Kalau anak-anak kan, namanya anak-anak gitu ya, mau minta suruh guru yang awas, asal jangan yang gurunya aja. Ya kayak jadi larangan kencing di air yang tergenang, yang tidak ngalir. Ya hanya ngalir juga nggak boleh, apalagi yang nggak ngalir.
Karena pernah waktu mukhoyam kan, di sini lagi wudhu lagi mandi, di sana BAB lewat itu. Woi. Yang ngalir aja nggak boleh, apalagi terkena. Baik, kita sholat nanti biar segera ini. Kita masuk dalam kajian kita kembali tentang yang najis. Jadi kesucian itu, toharoh itu an-nazafah wan nazah, membersihkan sesuatu yang najis dengan cara menghilangkan. Tapi kalau yang hadas maka yurfa, diangkat hadas, sifatnya diangkat. Walaupun secara zahir nggak ada yang berubah. Maka kadang-kadang ada ibadah-ibadah yang memang kita tidak dituntut untuk tahu hikmahnya, nggak pakai logika. Tapi Allah kepingin melihat dari kita siapa yang paling cepat merespon. Maka najis itu dihilangkan sifatnya. Apa sifatnya? Warna, aroma, rasa. Warnanya, aromanya, dan rasanya. Makan nggak ini ya? Halal ya? Boleh dimakan sekarang? Baik. Nanti dia datang pada bapak semua ya. Harap sabar. Maka ada kajian tentang najis. Kadang-kadang kita menganggap ini najis tapi tidak najis. Menganggap dia tidak najis padahal dia najis. Air liur anjing pertama. Air liur anjing itu najis. Nanti ada kajiannya. Dikiaskan dengan air liur dari babi. Itu dianggap najis mughalladh, najis besar. Tadi kita bahas tentang kotoran. Ya. Kotoran hewan. Setiap kotoran hewan, halo, fokus ya. Setiap kotoran hewan yang boleh dimakan, maka dia tohir. Walaupun nanti ada khilaf para ulama, ya. Nanti bapak-bapak kok beda, ya inilah fikih, gitu ya. Ini fikih. Kadang-kadang fikih itu cuma beda istilah. Setiap kotoran hewan yang boleh dimakan, maka kotorannya jadi tohir. Kita boleh dimakan apa? Ayam, kambing, sapi. Maka kotorannya bukan boleh dimakan, dia suci. Tidak semua yang suci boleh dimakan. Ini kitabnya suci ini. Mikirnya suci nih, mau dimakan. Ini suci. Nah gitu. Jadi jangan kita mikirnya berarti boleh dimakan. Bukan. Artinya suci gitu aja. Kemudian makna berikutnya adalah setiap hewan yang kita dilarang memakannya, maka kotornya pasti najis. Kucing kotornya najis, kencingnya najis, BAB-nya najis, gitu ya. Babi kotorannya najis, BAB-nya najis. Maka kalau kotoran hewan yang boleh dimakan itu tohir, jual belinya sah. Jual beli kotoran sah.
Saya pernah datang ke orang punya pelihara kambing banyak, saya bilang, wih banyak kotorannya. Bisa saya beli nggak? Ustaz, saya nggak jual kotoran, Ustaz. Beli? Saya jual pupuk. Saya jual pupuk. Tapi ini keluar dari mana? Jadi menyamarkan ya. Kayak gini, kayak contoh Burimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan untuk kalian, kepada kalian setiap bangkai, darah dan babi. Ini bukan babi, Ustaz. Celeng. Ya sama aja. Maka, mohon maaf, bagi teman-teman yang menganggap kotoran hewan yang boleh dimakan itu dia najis, dia nggak boleh jual kotoran. Pupuk itu kan diakui atau tidak diakui ini kotoran, ya kan? Kami nggak jual kotoran, Sir. Pupuk, jual pupuk. Atau gini nggak jual, Sir, tapi upah angkut aja lah, upah angkut. Sehingga kadang-kadang mereka pakai bahasa lain. Kalau najis kan nggak boleh jual, Sir. Jadi gimana? Ya upah nganter aja lah, sekilonya sekian. Padahal nganter sekilo, mengantar 2 kilo atau 1 ton kan sama nganternya. Atau dia pakai bahasa bukan jual, mahar aja mahar. Maka lagi-lagi, halo, kaidahnya setiap binatang yang boleh dimakan kotorannya dia suci. Jangan kita pikir kalau suci boleh dimakan, bukan. Ya tergantung. Kalau darurat boleh coba, enggak apa dan lain-lain. Baik, sampai sini ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, tentang masalah yang kita bahas tadi? Ya, silakan, Bu. Iya. Iya, iya. 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 Enggak bening. Iya. Iya, iya. 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 Baik. Yang pertama pertanyaan yang saya tangkap adalah, boleh nggak kita wudhu di kamar mandi? Ya. Air yang di bak kamar mandi. Padahal airnya, baknya nggak cukup 2 bola, gitu ya. Takarannya nggak cukup 2 bola. Selama kita yakinin situ bersih, nggak ada hal-hal yang mencurigakan, ya sah aja. Wudhu di kamar mandi juga sah. Apa saja mencurigakan? Ya kita pakai logika aja, mohon maaf. Kadang-kadang kamar mandi kita itu di beberapa masjid itu baknya dekat dengan toilet. Sehingga ketika namanya orang kebelet ya, loncat-loncat apa-apa gitu, begitu dia buka saya langsung gitu kan, memungkinkan nyimpan itu ke dalam bak. Ya untuk kita nggak pakai bak, pakai ember, jadi tempat kencingnya beda gitu ya. Ada beberapa masjid kalau kita pergi itu, Pak, itu tempatnya nggak layak, itu sudah curiga itu. Nah berarti nggak boleh wudhu di situ. Mandi di situ juga nggak boleh. Jadi gimana caranya? Hidupin kerannya aja.
hidupin keran, biarkan ngalir, berarti dianggap sebagai air yang mengalir. Kemudian tadi yang kedua adalah apa lagi? Oh, mancing. Kita mancing, gitu ya, lagi mancing. Kemudian wudu pakai air yang di tempat mancing gitu ya, di danau atau di kali, warnanya nggak bening butek, boleh. Karena dia sifatnya asli, kemudian banyak, walaupun dia bau, tapi baunya bau asli itu. Gitu. Seperti kalau kita ya di mana-mana sawah kan baunya kayak gitu, air sawah kan begitu baunya kan, di mana-mana sama, itu asli sama. Jadi kita mancing di sini, kemudian sebelum wudhu sini nggak apa-apa. Ada lagi, ibu-ibu? Ada lagi? Bapak-bapak? Oh ini memang kalau sedang ngopi sama ini. Bapak enak ada dengar kamu ngopi ini kan? Ya. Ya. Di jalan itu kan pas hujan, air itu kan kotor tuh. Ya. Dan sharing itu, terutama kalau hujan lebat, Ya. kan bisa jadi kotor-kotoran dari Ya. sharing. Ya. Ini gimana? Ya. Kalau dia ngalir, maka dianggap bersih. Kalau dia ngalir, dianggap bersih. Walaupun tempatnya nggak memungkinkan, nggak banyak gitu ya, nggak deras, tapi sampai dia ngalir dianggap bersih. Itu Pak, dimaafkan. Paling Bapak tetap harus cuci kaki. Kenapa? Karena kotor di sini, gitu kan? Oh ini suci tapi kata Ustaz itu. Iya suci tapi tetap kotor, ya. Tetap kotor. Sama kayak apa namanya? Bau mulutnya orang yang berpuasa itu nanti di surga digantikan dengan minyak kasturi. Bukan berarti harus bau mulut kita. Kalau mulutnya yang bau karena puasa jadi diganti dengan minyak kasturi, apalagi kalau mulutnya wangi. Nah, gitu kan logikanya begitu. Jadi jangan mentang-mentang ini saya baunya kayaknya teman ini. Betulnya lagi teman juga. Jadi ingat ya, najis tadi ya. Najis itu sifat, warna, dan aroma. Kalau nggak bisa dihilangkan semuanya, salah satunya itu dimaafkan. Kita punya kasur, kena ompol anak gitu ya, kan nggak mungkin dicuci itu kan. Walaupun ada juga orang cuci kasur juga ada, gitu. Tapi walaupun dicuci, tetap salah satu sifatnya masih ini tertinggal, maka yufa'an, dimaafkan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Air. Ya. Ya. Sungai. Ya sudah kali. Ya. Ya. Ini masuk sebagai air sumur atau air mata air, dimasukkan ini. Ini kan ngambil dari mata air ya, dimasukkan, dikategorikan. Jadi dia bisa berwudu pakai air ini. Rasulullah itu disebutkan nanti dalam kajian hadis tentang bab wudu, itu wudu dengan air yang sedikit. Kebanyakan kita, mohon maaf, saya tidak katakan salah lah, tapi banyak teguran. La tusrif fil wudu
Wa in kunta fi ma'in jarin, dalam hadisnya, jangan boros menggunakan air ketika berwudu walaupun di tempat di sungai yang mengalir. Dulu Rasul mengatakan itu. Halo adik-adik. Jangan boros dalam berwudu walaupun engkau wudu di sungai yang mengalir. Dulu Rasul katakan tidak ada sungai. Tidak di tempat nggak ada sungainya. Tapi Rasulullah sudah berprediksi ada larangan. Maka bapak-bapak, ini kadang-kadang kan sambil hidupin keran sambil ngobrol. Dari mana lah ya? Lama nggak ini? Ngobrol gitu kan. Jadi pastikan pakai air, walaupun kerannya lancar, airnya banyak, jangan dibesarin semua, kecil aja. Jadi kita beribadah tapi kita dapat dosa. Kenapa? Boros air. Jadi pakai air segini cukup. Kita kadang-kadang satu ember untuk cuci tangan aja, satu gayung untuk cuci tangan aja, satu gayung lagi untuk muka, satu gayung lagi untuk ini. Itu tak boleh. Besok kita praktekkan cara itu lagi. Nanti di bawah dulu tadi. Nah ini masuk dalam kategori air mata air atau air sungai atau air sumur kalau dia ambil dari sumur. Jadi boleh kita gunakan. Ada lagi? Ya. Buka. Ada dua. Kalau tadi kan yang disampaikan Ustaz Ibro kan kalau hujan itu kan airnya berarti kan kita cukup cuci kaki saja. Ya. Kan tadi dibilang kalau setiap hewan yang halal maka kotorannya suci. Apakah kita misalnya jalan kena kotoran apa gitu kan misal apa namanya ayam Iya. cukup dibersihkan saja. Kita masuk dulu lagi. Jadi kalau bapak lagi jalan mau ke masjid, kemudian injak kotoran apa saja, anjing aja, kotoran anjing, maka bapak cukup bersihkan anjing aja, bersihkan kaki dari kotoran ini, sudah nggak apa-apa, nggak harus wudu lagi, kotorannya juga begitu. Ada teman kerja di tempat sedot WC. Kerjanya itu begitu waktu sholat bingung dia, mana caramu? Enggak, sudah sabunan tetap. Gimana? Ya kalau nggak bisa semuanya, salah satu sifatnya sudah hilang. Walaupun masih ada baunya, warnanya sudah nggak ada, ya kan? Rasanya sudah nggak ada, tapi masih bau, ya udahlah, dimaafkan. Ada lagi? Ya. Ya. Dulu zaman Rasul kan membersihkan najis itu tidak harus dengan cuci, dengan cara digesek. Mata kita gesek ini, itu bisa hilangkan najis. Atau dulu ibu-ibu, para ummahat itu pakai pakaian panjang, dulur ke pasir, padang pasir. Kan padang pasir namanya padang pasir, kan ada bunga-bunga pasir itu kan. Tahu kan bunga pasir kan? Memungkinkan itu jalan itu nggak mungkin dicincin, kalau cincin kelihatan auratnya, sehingga dia jalan itu pasti melalui kotoran anjing atau kotoran hewan-hewan yang dilarang dimakan, pasti najis. Gimana ya Rasulullah? Rasul menyebutkan dalam riwayat khutwa ba'dahu yutahhiru. Langkah berikutnya ketika dia menggesek ke tempat yang bersih itu mampu membersihkannya, walaupun tidak semua yufa'an, dimaafkan. Kalau bapak jalan pakai celana yang agak, atau ibu-ibu lah, maka bapak-bapak tidak dianjurkan pakai celana yang seperti itu ya. Ibu-ibu karena menutup aurat, pakai kaos kaki, kemudian jalan, memungkinkan dia nginjek atau melalui
melalui kotoran-kotoran itu. Maka langkah berikutnya, gesekan tanah atau debu itu mampu membersihkannya. Itu kira-kira. Ada lagi? Nggak ada? Pas waktunya ya. Nah, kalau gitu kita tutup.